Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, bersama saya Ratu Sejati di program Tanya Ustadz. Gimana puasanya? Karena sudah memasuki bulan Ramadan, untuk utang puasa tahun kemarin, apakah sudah lunas? Hari ini Ratu akan membahas tentang hukum tidak membayar utang puasa Ramadan. Tentunya tidak sendirian karena hari ini Ratu sudah bersama dengan Ustadz Tajul Muluk. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal Ustadz. Ya. Karena kita sudah memasuki bulan Ramadan, terus untuk puasa bulan Ramadan tahun lalu kita masih memiliki utang. Ini hukumnya seperti apa sih Ustadz? Ya, baik. Sebelum kita berbicara tentang hukum orang yang berhutang puasa, pertama yang harus diperjelas dulu alasan hutang puasa itu. Karena masing-masing orang punya alasan tersendiri. Misalnya ada orang yang hutang puasa karena sakit, karena safar atau perjalanan, atau karena beliau sudah tidak mampu karena sudah tua misalnya. Nah, orang yang dalam safar itu dia berhutang puasa, maka dia bersegera untuk membayar hutang puasanya. Bagi orang yang sakit, hutang puasanya dilihat dulu apakah sakitnya itu yurja bur'uhu, kata para ulama fikih, bisa diharapkan kesembuhannya atau tidak. Kalau masih bisa diharapkan kesembuhannya, maka dia membayar hutang puasa itu setelah dia sembuh. Tapi apabila dia harapan sembuhnya dari sakit yang ia derita itu sangat kecil, maka dia tidak dibebani itu. Tidak dibebani untuk membayar hutang puasa itu, bahkan bisa jadi nanti bisa diambil alih oleh keluarganya, walinya begitu. Lalu ada orang berhutang puasa karena misalnya perempuan karena haid. Ya, kalau karena haid maka dia setelah selesai haidnya dia melanjutkan puasa, nanti ba'dal haid ya dia bisa merencanakan untuk segera membayar hutang puasanya. Itu yang juga pernah ditanyakan oleh atau yang dialami oleh dua istri Nabi, ya salah satunya Aisyah, yang suatu ketika beliau berdua bertanya kepada Nabi bahwa pada satu waktu di bulan Ramadan mereka tiba-tiba mereka haid begitu ya. Lalu tanya kepada Rasulullah, ya sudah tidak perlu puasa, nanti setelah selesai baru dibayar begitu. Lalu ada juga orang berhutang puasa itu karena apa? Karena hamil ataupun menyusui. Ya. Nah, orang yang hamil dan menyusui itu tetap saja tidak boleh berasumsi sendiri. Misalnya Mbak Ratu, nanti ketika sudah berkeluarga, kemudian sedang dalam keadaan hamil, nah kehamilan yang diperkenankan untuk tidak puasa itu atas rekomendasi ahli. Datang kepada dokter spesialis kandungan, lalu memberikan arahan-arahan bahwa misalnya kandungannya sebaiknya di usia-usia trimester pertama misalnya. Sebaiknya karena janin itu perlu asupan gizi yang lebih, maka misalnya tidak apa-apa, tidak puasa dulu, hutang dulu. Nah, seperti itu persyaratan untuk bisa mengambil rukhsah tidak berpuasa. Atau perempuan yang baru lahiran ya, setelah nifas tentunya kan, karena nifas juga menjadi penghalang puasa. Maka dia setelah nifas itu, kalau memang misalnya ASI-nya kurang lancar kalau dia puasa, dan bayinya memang diusahakan agar menerima ASI eksklusif ya, maka dia bisa saja mengambil rukhsah tidak berpuasa, tetapi nanti setelah selesai dia maka harus segera merencanakan untuk membayar hutang puasa. Nah, ini semua menjadi sebuah argumentasi, sebuah dalil bahwa hutang puasa itu wajib dibayar. Kecuali bagi mereka yang memang sangat tidak mungkin untuk melakukan ibadah puasa karena sakit yang parah, tidak bisa diharapkan kesembuhannya, atau karena tua yang memang sudah sangat lemah untuk berpuasa. Jadi kalau pertanyaannya adalah
bagaimana hutang ya, bagaimana hukum orang yang punya hutang puasa, maka dia sepanjang alasan-alasan tadi itu, misalnya dia berada di alasan yang paling aman, dia bisa merencanakan untuk membayar hutang puasa, maka dia wajib membayar hutang puasa. Tetapi ada yang segera, ada yang tarakhian. Tarakhian itu ya tidak mendesak, yang penting segera dilunasi. Apabila misalnya yang sering muncul pertanyaan, besok misalnya ya, hari ini sudah bulan puasa, tetapi puasa kemarin punya hutang dan belum sempat dibayar. Ya tidak apa-apa, tetap puasalah yang hari ini, yang bulan ini kita puasa, yang hutang itu tetap dia melekat kepada kita untuk harus dibayar. Oke, saya pernah mendengar ini Ustadz, katanya nih kalau kita ada utang puasa di Ramadan tahun kemarin, kemudian kita sudah masuk ke Ramadan tahun ini, dan utang yang kemarin belum dibayar nih. Katanya utangnya jadi 2 kali lipat. Itu benar nggak sih Ustadz? Yang jadi 2 kali lipat itu bukan hutangnya, tetapi orang hutang puasa itu melekat kepadanya bukan hanya membayar puasa, tapi dia juga berkewajiban untuk mengeluarkan namanya fidyah. Nah, fidyah inilah yang menjadi 2 kali lipat. Yang pertama, fidyah itu takarannya 6 ons ya. Kalau dikonversi, kalau di dalam bahasa klasiknya, bahasa Arab itu 1 mud ya. Kalau dalam madhab Syafi'i itu, maka dia harus mengeluarkan 1 mud yang kalau dikonversi dalam hitungan kita itu menjadi 6 on. Nah, dia harus bayar 2 kali lipat 6 on itu. Kenapa? Yang satu mud atau 6 on pertama itu untuk hutang puasanya, yang 6 on kedua itu untuk karena dia sudah menunda-nunda itu. Oh begitu. Ya, sehingga itu berlaku akumulatif. Semakin lama dia menunda bayar hutang, maka semakin banyak tunggakan membayar fidyahnya. Baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Sama-sama. Jadi gitu ya Tribuners, untuk utang puasa itu tetap harus dibayar, hukumnya wajib. Jadi memang harus sekali untuk dibayar. Kemudian ketika kita tidak membayar utang puasa itu, bukan utangnya menjadi 2 kali lipat, tetapi ketika kita membayar fidyahnya menjadi 2 kali lipat. Yang pertama untuk membayar utang puasa itu sendiri, dan yang kedua karena penundaan itu tadi. Terima kasih Tribuners, kita ketemu lagi di Tanya Ustadz selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.